Ini masih sign test juga, tapi dengan jumlah observasi yang besar. Nah, kalau ini ada, kalau di sini dijelaskan lebih dari 10, nah bolehlah disebut ini. Ada juga yang mengatakan lebih dari 25, ada yang mengatakan lebih dari 30, begitu. Nah, sebenarnya ini kalau kita benar-benar riset gitu ya, kita terus pakai yang mana? Nah, ini bisa kita bandingin sebenarnya karena kita berdasarkan referensinya ini dia menggunakan kurang dari 10, lebih dari 10 dan seterusnya bisa dibandingkan nanti hasilnya. Nah, ini saintes lebih dari 10 yang normal aproksimasi kita menggunakan Z ya, Z tabel. eh X plus minus dari 0,5 dikurangi dengan mu dibagi dengan standar deviasinya. Kemudian ini plus sign more plus sign-nya itu lebih dari n min 2 per 2. Kalau yang bawah ini plus sign-nya itu kurang dari n per 2. Jadi kita hanya melihat ini sign testnya yang atas, kemudian yang bawah ini jika jumlah positif sign-nya itu lebih dari separuh dari observasi. Nah, kita bisa pakai yang atas. Kemudian kalau ini positif sign-nya itu kurang dari observasi, kita bisa menggunakan rumus yang bawah, begitu. Yang ketiga ini. Nah, contohnya di sini ada 64 consumer yang Department of Cola Incorporation. Kemudian mereka diminta merasakan gitu ya, sweet cola label A dan bitter one yang di label B dan menunjukkan preferensi dari customer ya. Dan kita diminta untuk melakukan uji hipotesis, menentukan apakah there is a difference in the preference of for the sweet and bitter taste. Kita gunakan significance levelnya 5%. Yang pertama kita gunakan hipotesisnya. Ya, di sini probabilitasnya adalah kurang dari 0, sama dengan 0,5 berarti no preference artinya sama. Kemudian yang hal alternatifnya ada preferensi. Kemudian menggunakan level of significance-nya 0,05 seperti yang dijelaskan dalam soal. Nah, kita gunakan rumusnya di sini menggunakan Z ya, di mana X plus minus 0,5 dikurangi dengan mu dibagi dengan alfa, dibagi dengan standar deviasi. Mu-nya di sini adalah 0,5 N dan standar deviasinya adalah 0,5 akar N gitu. Nah, kemudian kita gunakan decision rule menggunakan normal curve tabel Z ya di appendix B1 ya, dan kita menggunakan two-tailed test karena sama dengan begitu ya. Nah, critical value-nya ketemu 1,96 positif dan negatif 1,96. Nah, sekarang kita menghitung dari tabel Z-nya di sini. Ternyata dari apa namanya preference untuk cola itu diberi tanda positif dan preference untuk B itu diberi tanda negatif. Jadi terserah sih sebenarnya kita mau ngasih positif yang mana, negatif yang mana, tapi kita harus state dan commit sampai akhir conclusion. Dari 64 sampel, 42 itu prefer the sweet taste, di mana itu adalah cola A. Sehingga ada 42 tanda positif gitu kan. Sehingga dan akhirnya kan kita tahu bahwa kalau 42 kan lebih dari separuh ya, lebih dari n per 2 yaitu 32 gitu kan. Sehingga kita menggunakan rumus yang kedua tadi yang ini. Jadi kita pakai yang rumus yang 18,2 ini. Karena jumlah positif sign-nya itu lebih dari separuh begitu. Nah, kita masukkan di rumusnya yaitu X min 50 dikurangi X min 0,5 dikurangi 0,5 N dibagi 0,5 kali akar N. Positifnya tadi ketemu 42, kemudian dikurangi 0,5, kemudian N-nya adalah 64 orang, ketemunya adalah 2,38. Nah, ketika 2,38
38 berarti kan kalau dia masuk di area ini ya, area ini kan 1,96 dan negatif 1,96. Berarti dia dikatakan bahwa do not reject H0 gitu kan. Jadi artinya bahwa kalau 2,38 tuh di atasnya 1,96 ya. Nah, ini sudah mulai lelah. 1,96 berarti di sini ya, daerah reject H0. Sehingga kita simpulkan bahwa hipotesis nolnya itu adalah ditolak ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada preferensi dari penggunaan yang sweet ataupun yang bitter one kayak gitu.